daripada pemimpin kafir yang korup, itu saja ya. Jadi tidak ada yang namanya pemimpin kafir yang ya jujur, yang amanah. Apalagi kalau dilihat yang jujur itu maksudnya apa? Mbak. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada sore kali ini, yakni hari Senin tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah atau 18 Mei 2020 untuk bersama-sama menyimak kajian online yang kami siarkan secara langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pada pembahasan kitab Hisnul Muslim atau Syarah Hisnul Muslim yang pada kesempatan sore hari ini mengambil tema doa tasyahud. Insya Allah kajian ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala yang alhamdulillah sudah bersama kami di studio. Ikhwatul iman azani Allah yakum, pada sesi tanya jawab nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon nomor 0228686267 atau di SMS WA di 0811227147 genap. Pemirsa, alhamdulillah Ustadz sudah bersiap-siap untuk menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Dan kepada Ustadz kami persilahkan. Selamat bergabung Guroba Masket di Oman. Selamat bergabung juga Surabaya Mengaji, juga Al-Firqatun Najiyah di Surabaya, pemirsa Safdah TV. Selamat bergabung juga pemirsa Tegal Mengaji, juga Video Muslim TV di Jogja, juga Hijrah Institute di Surabaya, Mumtaz TV di Lamongan, pemirsa MKSS TV di Makassar, di Semarang, Bontang Mengaji, juga Sahabat Muslim TV di Jakarta Barat, dan Asil TV di Pekanbaru. Para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio 1 di Lombok, radio Amuba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, radio Darul Iman di Padang dan Suro TV, dan radio atau TV lain yang ikut juga gabung ke dalam kajian kita di sore hari ini.
Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan syarah doa-doa solat. Kemarin sore kita sudah membahas doa antara solat kamu, artinya doa kamu itu menenangkan mereka, menenteramkan orang-orang yang diambil hartanya sebagai zakat. Solat di sini maknanya adalah doa. Karena memang secara bahasa mana asal dari solat itu ada dengan makna solat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan doa milik Allah adalah doa itu hanya boleh ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah karena doa itu ibadah dan ibadah hanya boleh kepada Allah. Nabi SAW menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di dalam ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian semuanya kepadaku. Aku pasti akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Maksud ibadah di sini doa. Takabur dari berdoa artinya tidak mau berdoa. Takabur karena dia yakin kepada skill dia, kepada kemampuan dia, kepada teamwork dia, kepada jaringan dia, kepada backing dia. Saya mah tanpa harus berdoa kepada Allah pasti sukses. Takabur itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Berdoa di sini disebut dengan ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi doa itu ibadah, karena itulah maka hanya boleh ditujukan kepada Allah. Berdoanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Sekalipun kepada para malaikat. Apalagi kepada para nabi yang sudah meninggal. Apalagi orang-orang biasa di bawah para nabi. Para solihin, para ulama, para aulia Allah yang sudah meninggal. Tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Mana yang lebih hebat? Mereka atau para nabi? Para nabi. Tapi kepada para nabi juga tidak boleh. Mana yang lebih hebat? Para nabi atau para malaikat? Dari segi kemampuan para malaikat jauh lebih hebat. Maka kepada para malaikat pun berdoa tidak boleh. Umpamanya kita mengetahui tugas-tugas malaikat. Di antaranya yang bertugas mengatur rizki, termasuk hujan, termasuk siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Prosesnya dikerjakan, diproses oleh malaikat Mikail dengan bantuan malaikat-malaikat lainnya. Tapi manajer, top manajernya, pemimpinnya adalah malaikat Mikail yang mengatur semua itu. Bolehkah kita berdoa, wahai malaikat Mikail, beri saya rizki, turunkan hujan, tumbuhkan dengan subur ladang saya, boleh? Nggak boleh, haram. Karena beribadah kepada berdoa kepada malaikat Mikail berarti berdoa kepada malaikat Mikail, nggak boleh. Minta kepada Allah, Allah perintahkan nanti malaikat Mikail untuk memproses. Malaikat Mikail tidak berwenang memutuskan. Dia hanya pelaksana dari apa yang Allah perintahkan. Tanpa ada perintah Allah tidak bisa dan tidak akan mau melaksanakan. Jadi memintalah, berdoalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya semua doa milik Allah. Artinya hanya ditujukan, boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sholat yang di dalamnya ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk, ada bacaan Fatihah, ada sholat. Semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Aspek niatnya hanya untuk Allah, salat ini hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Dan demikian juga tata cara salatnya berdasarkan aturan dari Allah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui wahyunya. Maka siapa orang yang
sholat tapi niatnya ingin dilihat oleh orang, riya, Allah murka. Celaka tuh orang yang sholatnya kayak begitu. Allah zalim. Allah menyatakan, ini haram tu zulma ala nafsi. Aku haramkan sifat zalim atas diriku. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Sifat suka ngantuk dan tidur oleh Allah dinafikan, ditolak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak terkena ngantuk apalagi tertidur. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan. Ini sifat yang Allah tolak. Karena semua itu aib. Tidak layak bagi diri Allah sebagai penguasa semesta alam. Demikian juga sifat penyerupaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul. Bukan satu perbuatan atau keputusan yang bagus untuk kemaslahatan si pasien tapi terasa menyakitkan si pasien. Contohnya apa? Harus disuntik, harus diinfus, kadang harus dioperasi, kadang harus diamputasi. Apakah dokter melakukan tindakan yang menyakiti pasien itu karena benci? Karena ingin merugikan si pasien? Tidak, demi kemaslahatan. Ini kalau nggak disuntik nggak sembuh atau sangat lama sembuhnya.
Ini kalau nggak dioperasi nggak akan sembuh, bisa tambah parah, bisa terancam nyawanya. Maka diambillah tindakan itu demi kemaslahatan dan kebaikan. Walaupun terasa menyakitkan. Setelah disuntik ya sakit, kemudian setelah itu dokter masih memberikan keputusan yang membuat si pasien menderita. Nih kamu makan yang pahit-pahit nih, obat. Nggak boleh makan yang enak-enak dulu ya, dilarang memakan yang enak-enak dulu. Yang berminyak, yang berlemak ya, yang asin gitu, karena nanti tensinya bisa naik dan seterusnya. Melarang yang enak, menyuruh yang pahit-pahit. Buruk nggak terasa oleh si pasien? Iya buruk. Apakah dokter melakukan itu karena benci, karena ingin merugikan? Bukan, demi kemaslahatan agar sembuh. Dilarang dari yang enak-enak itu supaya cepat sembuh, cepat pulih, tidak tambah parah. Disuruh makan yang pahit-pahit itu agar segera pulih, agar segera sembuh, agar segera normal. Setelah normal bebas lagi makannya tuh ya. Nah oleh karena itu kalau dokter dalam melakukan perbuatannya banyak yang menyakiti pasien tapi membuat keadaan si pasien lebih maslahat, apalagi Allah Azza wa Jalla. Manusia sudah terlalu jauh dari ajaran Allah, sudah menyimpang. Allah akan turunkan satu terapi yang membuat mereka kembali kepada Allah. Dengan diberikan musibah, dosa-dosanya berguguran, baik tobat ataupun tidak. Dengan diberikan musibah, dia dilatih kesabaran. Dengan kesabaran Allah gelontorkan pahala yang tidak ditakar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Dengan diberikan musibah penderitaan, orang itu doanya dikabul. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentalnya tambah kuat, derajat kemuliaannya tambah tinggi. Dan sabar keuntungan lainnya. Oleh karena itulah maka seluruh perbuatan Allah termasuk musibah yang Allah berikan kepada manusia itu baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semua takdir Allah baik, tidak ada yang buruk kecuali makdur. Makdur itu peristiwa yang terjadi karena takdir Allah, ya ada yang terasa buruk oleh si hamba. Seperti musibah, seperti sakit dan yang sejenisnya. Seperti corona ini, apakah takdir Allah? Iya, takdir Allah. Baik dong, takdirnya, ketetapannya baik. Demi kemaslahatan manusia. Apa maslahatnya bagi manusia? Banyak. Dengan ini kita menderita. Penderitaan ini menggugurkan dosa kita, melatih kesabaran kita dan seterusnya lah. Ya. Dengan adanya corona, tempat-tempat maksiat sekarang tutup semuanya. Yang apabila tidak turun corona, semakin merajalela. Dengan adanya corona ini, kemudian orang-orang termasuk para wanita menutup auratnya, menutup wajahnya dengan masker. Walaupun motivasinya bukan karena melaksanakan perintah Allah, tapi karena takut virus. Sama virus takut, sama azab Allah tidak takut. Tapi minimal tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Jadi banyak sekali hikmah di balik musibah. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini demi kemaslahatan manusia. Semua takdir Allah baik, tapi makdurnya, peristiwa yang terjadi ketika takdir Allah ini terwujud, kadang-kadang terasa buruk oleh manusia. Makanya ini yang dimaksud dengan takdir yang buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Yang dimaksud takdir di sini bukan ketetapan Allahnya, tapi makdur, peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah tersebut terasa buruk oleh makhluk. Tapi takdirnya, ketetapannya baik. Semua perbuatan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Inilah jenis kebaikan yang kedua.
Semuanya milik Allah. At-thayyibatu. Semua kebaikan juga milik Allah. Baik kebaikan berupa sifat-sifat. Yang kedua, kebaikan berupa seluruh perbuatan-perbuatan. Nah, sekarang yang ketiga, at-thayyibatu minal a'mal. Falillahi at-thayyibatu minal a'mal. Ketiga, kebaikan yang berupa amal. Amal manusia. Milik Allah lah semua amal-amal yang baik. Allah akan terima. Adapun amal buruk Allah tolak, Allah tidak akan terima. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Baik apanya? Lahirnya dan batinnya. Batinnya baik, lahirnya baik nggak bisa. Contoh niatnya bagus. Niatnya apa? Mau infak, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren untuk membangun kepentingan dakwah untuk menyantuni fakir miskin. Tapi bentuk perbuatannya buruk, nyopet, nyolong, maling, nipu, merampok. Nggak bisa. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, niat baik, caranya harus baik. Maka bila salah satu di antara ini tidak ada, maka itu buruk dan ditolak. Niatnya baik, perbuatannya buruk, ditolak. Perbuatannya baik, niatnya buruk juga ditolak. Contoh niat baik tapi perbuatan buruk, nyopet, nyolong, mencuri, merampok. Itu buruk. Walaupun niatnya baik. Untuk apa? Untuk bangun masjid. Untuk infak dan sedekah, untuk haji, untuk umroh, untuk menyantuni fakir miskin, gaya-gaya Robin Hood, enggak, itu tetap ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh amalnya bagus tapi niatnya buruk, contohnya sholat tapi ria, ditolak, bahkan bukan hanya ditolak tapi juga diazab. Inilah yang dimaksud at-thayyibat, wat-thayyibat, at-tahiyatu lillah, was-salawatu wat-thayyibat. Seluruh kemuliaan, kehormatan, keagungan milik Allah. Demikian juga salat dan doa. Demikian juga kebaikan. Kebaikan mencakup tiga. Pertama, seluruh sifat-sifat yang baik hanya milik Allah. Kedua, seluruh perbuatan-perbuatan yang baik hanya milik Allah. Ketiga, seluruh amal-amal yang dilakukan oleh manusia hanya yang baik-baik, itu semuanya milik Allah. Adapun yang buruk-buruk ditolak. Inilah yang dimaksud at-thayyibat. Ya. Ini kalimat pertama di dalam tasyahud atau tahiyat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dalam salah satu lafaz begitu. Dalam lafaz lain, dalam hadis lain dengan lafaz yang berbeda, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Boleh juga nanti riwayat tentang hal itu juga ada hadisnya yang akan kita bahas juga ya dengan maknanya. Tapi kita akan bahas dulu riwayat ini. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ada tiga yang semuanya milik Allah. At-tahiyyat, as-salawat, dan at-thayyibat. Semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Hayati makna ini ketika kita membacakan kalimat tersebut dalam sholat kita, dalam tasyahud kita. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga terlimpah kepada engkau wahai Nabi. Juga rahmat Allah juga barokahnya. Ada tiga yang diungkapkan oleh semua orang sholat bagi Nabi alaihissalam. Pertama, assalam, keselamatan. Kedua, rahmat. Yang ketiga, barokah. Keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Timbul pertanyaan, apakah assalam di sini adalah ucapan assalamualaikum seperti yang kita kenal?
Tapi hanya ditujukan kepada Nabi SAW? Tidak. Bukan ucapan salam seperti itu. Oleh karena itu para sahabat tidak mengeraskan bacaan ini ketika tasyahud lalu dijawab oleh Nabi dengan jawaban Waalaikumsalam. Enggak. Padahal itu ditujukan kepada Nabi SAW. Andai umpamanya para sahabat ada sedang sholat sunat, Nabi SAW ada di sampingnya. Lalu sahabat itu mengatakan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ada mendengar. Apa beliau menjawab? Waalaikumsalam. Tidak. Kenapa? Karena ucapan Assalamu alayka di sini adalah doa di dalam sholat. Bukan menyampaikan salam seperti ucapan salam ketika berjumpa. Karena apa? Karena apabila seseorang sedang sholat kemudian sengaja mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang ada di sana, maka batal sholatnya. Kita lagi sholat, dalam keadaan apapun, termasuk duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat, ada orang. Kita bilang Assalamualaikum, maka batal sholatnya. Termasuk kepada Nabi SAW. Ketika beliau masih hidup dan ada di samping sahabat tersebut, maka batal sholatnya. Oleh karena itu, ya, yang dimaksud dengan Assalamu alayka adalah doa semoga keselamatan terlimpah atasmu wahai Rasulullah. Ini pertama, ini doa, bukan ucapan salam yang harus dijawab. Kedua, timbul pertanyaan. Kalau memang ini doakan kepada Allah, tapi kenapa pakai kata ganti orang kedua tunggal? Masih ingat kan pelajaran bahasa Indonesia sejak entah SD entah SMP. Kata ganti orang, kata ganti pertama tunggal saya, aku gitu ya. Kata ganti pertama jama kami atau kita. Kata ganti kedua itu kamu dan kalian ya. Kalau tunggal kamu seorang, kalau kalian berarti jama. Nah ini assalamu alaika. Semoga keselamatan terlimpah kepada engkau. Kepada engkau ini orang kedua. Seolah-olah Nabi SAW itu ada di hadapannya. Bukankah ini mendoakannya kepada Allah? Berdoa kepada Allah isinya untuk Nabi. Kenapa tidak? Assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan anna hadza yadullu ala quwwati istihdari da'i ka'annama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amamah yukhatibuhu. Walidzalik naqul inna hadha ad-du'a bi hadzal lafadz baqin ila yaumil qiyamah. Kata beliau, sesungguhnya ini menunjukkan kuatnya penghayatan orang yang sedang sholat tersebut, seolah-olah Nabi itu ada di hadapannya dan sedang berbicara kepada beliau. Oleh karena itulah doa dengan lafaz ini terus abadi berlaku sampai hari kiamat. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, lafaz assalamu alayka ini tetap diucapkan oleh orang yang sholat baik ketika Nabi SAW masih hidup ataupun sudah mati seperti sekarang. Tetap ucapannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan ucapan assalamu alayka hanya ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, para sahabat mengganti lafaz assalamu alayka dengan ucapan assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Kita tidak akan memperpanjang ikhtilafnya. Tapi kita akan memperdalam makna kenapa nabinya tidak ada tapi kita mengatakan assalamu alayka. Ini menunjukkan kuatnya penghayatan kita. Seolah-olah Nabi itu ada di hadapan kita. Sehingga mendoakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Inilah
yang disebut dengan assalamu alaika. Jadi assalamu alaika di sini maknanya adalah apa? Doa, bukan ucapan salam. Seperti ucapan salam ketika awal bertemu, ya. Sekarang apa makna assalam? Maknanya adalah ad-du'a'u lahu bis-salamati min kulli mu'dhin. Yaitu doa keselamatan dari semua orang yang menyakitinya. Kalau timbul pertanyaan, pertama nih, bukankah Nabi SAW dipastikan selamat walaupun kita tidak mendoakannya? Untuk apa didoakan keselamatan? Beliau mah sudah selamat atuh. Ya. Itu pertanyaan sama dengan kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi SAW. Para Allah merintahkan semua kaum muslimin untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Ya, itu perintah Allah loh. Apakah maknanya Nabi alaihi salatu wassalam itu belum tentu selamat? Pasti sih selamat. Terus kenapa tuh kita doakan? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bala lakin qad ya'tihil adza. Walihada kana doa Rasul yaumal qiyamah inda syirat Allahumma sallim salim fahuwa ma'radun lil adza. Hadhihi wahidah. Pertama, kadang-kadang ya Nabi ada yang menyakiti. Ketika hidupnya ada yang menyakiti, jangankan menyakiti, ada yang membunuh juga, melukai juga banyak. Kalau membunuh tidak berhasil, kalau melukai ada yang berhasil melukai. Nabi SAW ketika perang Uhud kan berlumuran darah sampai 4 gigi depannya itu tanggal. Ada yang berhasil melukai, tapi membunuhnya tidak. Ada banyak orang yang berusaha menyakiti Nabi SAW, baik secara fisik ataupun secara psikis. Makanya kita doakan. Kedua, walaupun setelah beliau meninggal sudah tidak adakah orang yang menyakiti beliau? Banyak orang yang menghina Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat ratusan tahun, malah lebih dari 1000 tahun. Zaman kiwari masih ada nggak orang yang menghina Nabi SAW? Banyak, dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara bikin kartun, ilustrasi, bikin film yang pernah beredar di Belanda sampai mendunia dengan judul Fitnah, itu menghina Nabi Muhammad SAW. Yang menghina bukan hanya orang kafir, orang Muslim juga ada yang menghina Nabi SAW. Oleh karena itulah maka beliau tidak selamat dari cacian orang. Beliau tidak selamat dari makian atau hinaan orang. Ini yang pertama. Semoga doa kita assalamu alaika, keselamatan atasmu, meminimalisir orang-orang yang menghina beliau dalam bentuk apapun. Ini yang pertama. Kedua, assalamatu minal adza awil udwan alaihi li alla yata'adda ahadun ala qabrihi wa qad waqa'a hadza. Kedua, keselamatan dari usaha-usaha atau permusuhan sampai ada orang yang berani mau merusak kuburannya. Kuburannya dirusak. Dengan cara menggali terowongan dari jauh. Kalau langsung digali langsung di atas kuburnya pasti ketahuan atau ya pasti wah kaum muslimin bisa marah besar. Tapi dari jauh digali terowongan tuh untuk mengambil jasad Nabi SAW di kuburan. Dan ini pernah terjadi. Setidaknya kalangan kelompok Syiah ahlakahumullah, kalangan mulahidah pernah menggali terowongan. Dari mana? Dari jauh ke arah kuburan Nabi SAW.
Dan saat itu kaum muslimin tidak ngeh, tidak mengetahui, sampai khalifah yang saat itu menjadi penguasa di dalam kekuasaannya bermimpi bahwa ada dua orang yang menggali kuburan Nabi SAW dari jauh untuk bisa sampai kepada lokasi tepat di kuburan Nabi SAW. Mimpi itu berulang-ulang, tidak hanya sekali dua kali. Kalau sekali mungkin dianggap mimpi berlalu begitu saja, tapi ini berkali-kali sampai akhirnya dia terkejut, akhirnya dia datang ke ke Madinah tersebut, kemudian memanggil para petugas. Oleh karena itulah maka dipanggil semuanya. Setelah dipanggil semuanya, dilihat wajahnya, enggak ada wajah dua orang yang dia lihat di dalam mimpinya. Kemudian coba panggil seluruh penduduk Madinah. Dipanggil, dilihat satu-satu. Tidak ada. Apa semua sudah ngumpul? Dijawab sudah, kecuali ada dua orang asing yang masih berada dalam masjid. Masjidnya kan besar. Coba panggil ke sini. Dipanggil, ternyata kedua orang tersebut, ya kedua orang yang wajahnya terlihat di mana? Di dalam mimpinya. Akhirnya diselidiki dan betul dua orang ini adalah dua orang yang sedang menggali terowongan menuju ke kuburan Nabi SAW. Dan Allah Azza wa Jalla sampai sekarang memelihara kuburan Nabi SAW. Tidak mungkin seorang muslim yang memiliki tauhid dan iltizam yang kuat kepada sunnah Nabi SAW berani menggali. Walaupun sekedar memindahkan, enggak. Kalau umpamanya ada isu-isu, pemerintah Saudi ada rencana mau menggali kuburan Nabi dan memindahkan ke tempat lain agar Masjid Nabawi steril dari kuburan, itu dusta, bohong, hoax. Orang yang cari sensasi aja itu mah. Kan ada kan dulu pernah hoax bahwa pemerintah Saudi akan menggali kuburan Nabi untuk dipindahkan. Lalu ada tokoh Islam di Indonesia, protes koar-koar. Ternyata itu hoax. Apa ngomongnya dia? Oh, tadinya sih benar, cuma karena kita protes, itu akibat jasa kita, kata. Makanya nggak jadi, kemudian disebut hoax, padahal benar. Ada yang sotoy begitu, cari sensasi saja, ya. Nggak mungkin. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi SAW banyak terkena dengan upaya orang untuk mengganggu walaupun setelah kematiannya. Makanya kaum muslimin seluruhnya mendoakan assalamu alayka ayyuhan nabi, ya. Kita katakan innahu assalamah minal adha. Kedua, apa mungkin ada gangguan maknawi? Iya, jelas maknawi. Apa artinya? Gangguan maknawi adalah permusuhan terhadap syariatnya dan sunnahnya. Sunnah Nabi SAW dilecehkan oleh orang kafir, bahkan oleh orang Islam. Asal ada hadis walaupun sahih nggak masuk akal, dilecehkan hadis itu. Banyak. Ketika Nabi SAW membolehkan orang minum kencing unta, banyak orang tertawa. Tuh Nabi kalian tuh jorok seperti itu. Ketika ada hadis Nabi SAW kalau umpamanya ya ada lalat yang masuk ke minumanmu, celupkan lalat itu, buang lalatnya, minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di satu sayapnya lagi ada obatnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Orang banyak yang melecehkan hadis ini. Ketika umpamanya ada hadis bahwa Nabi Musa didatangi oleh malakul maut untuk diminta nyawanya, Nabi Musa menolak, kalau ditonjoklah malakul maut sampai keluar kedua matanya. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Banyak orang yang melecehkannya, nggak masuk akal. Itu adalah menyakiti Nabi SAW secara maknawi. Syariatnya, sunnahnya yang dilecehkan. Nah, yang seperti ini banyak, ya. Berdasarkan hal itulah maka ya kita disyariatkan untuk mendoakan assalamu alayka ayyuhan nabi.
untuk meminimalisir gangguan kepada beliau baik secara hissi ataupun secara maknawi. Secara hissi ada orang yang langsung menghujat Nabi SAW walaupun beliau sudah lebih dari 1000 tahun meninggal. Ada yang langsung berupaya menggali terowongan untuk merusak kuburannya, itu secara hissi. Dan ada juga gangguan kepada Nabi SAW secara maknawi berupa gangguan terhadap sunnahnya. Kita hanya baru sampai sini dulu. Assalamualaikum dulu. Kalimat selanjutnya nanti akan kita teruskan hari esok ya di jam dan gelombang yang sama. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Bapak Dadang. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Sesi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang sungguh sangat bermanfaat. Sekarang kita mau masuk kita sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan bergabung di layar nomor telepon 0228686267 atau SMS WA di 081122711476. Dan sepertinya Ustaz ada penelpon yang masuk. Silakan. Siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alamsyah di Cimahi. Pak Alamsyah. Mohon. Mangga silakan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah melindungi, menjaga Ustaz dan keluarga serta semua yang mendengarkan. Ana ada 2 pertanyaan, boleh Ustaz? Silakan Pak. Tadi Ustaz menyebut mengenai kalimat pertama di waktu tasyahud itu At-tahiyat. At-tahiyat. Ustaz menyebut satu lafaz. Apakah ada lafaz lain yang juga sahih? Misalnya yang Ana dengar At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Apakah itu sahih Ustaz? Iya. Nah, yang kedua adalah mengenai salat Idul Fitri di rumah. Apakah sesudah kita selesai salat mengucapkan salaman, mengucapkan salam, apakah disunahkan untuk melakukan zikir atau doa? Demikian Ustaz. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alamsyah di Cimahi. Pertama ya, saya tadi sudah singgung. Ini salah satu di antara doa tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan satu-satunya. Lafaz lain ada, seperti saya tadi sudah singgung, seperti yang diucapkan oleh Pak Alamsyah tadi, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah, juga itu ada ya. Nanti akan kita bahas. Cuma apa yang bedanya nanti berbeda di lafaz syahadat dan sholawatnya ya. Ada perbedaan nanti. Tapi dua-duanya ada sahih. Boleh. Nanti kita akan bahas. Kedua, seusai sholat id nanti kita sholatnya di rumah. Tidak di lapangan. Dan saya sekali lagi berkali-kali menganjurkan jangan mengadakan sholat di lapangan. Adanya kerumunan massa mengundang atau terlalu besar risikonya terpapar virus corona ya. Walaupun ada petugas yang ketat menembak dengan tembakan suhu badan atau memakai masker gitu ya, memakai kaos tangan, jaga jarak, itu tidak menjamin. Sekali lagi sering kita mendengar penjelasan ada orang terpapar tanpa gejala. Nggak ada gejala panas, nggak ada gejala batuk, nggak ada gejala bersin, seperti sehat biasa padahal sudah ada virus corona. Tidak kedetek hanya dengan seperti itu. Rapid test aja tidak bisa mendeteksi apa dia terpapar atau tidak gitu kan ya. Apalagi cuma ditembak begitu. Jadi ada orang terpapar nggak akan terdeteksi. Bergaul bersama dengan jamaah terpapar semuanya. Pulang ke rumah, keluarganya kena semua. Waliyadzubillah ya. Jadi tidak dianjurkan. Makanya Allah memberi rukhsah untuk tidak sholat, jangankan sholat id yang diperselisihkan antara wajib atau sunnahnya, sholat fardu dan sholat Jumat yang disepakati wajibnya pun itu ada rukhsah untuk tidak dilakukan di masjid. Karena udzur hujan juga sudah boleh di rumah, pahalanya sama dengan di masjid. Apalagi udzur yang lebih hebat daripada hujan. Hujan tidak mengancam nyawa.
Ini corona mengancam nyawa, ya. Stay at home. Termasuk ibadah, ya. Ibadah di rumah. Kalau ada umpamanya RT RW yang mengadakan, sebaiknya kita jangan ikut. Jangan sampai nanti terjadi penyesalan setelah sholat Id banyak yang terpapar. Kemarin dibebaskannya Bandara Soekarno-Hatta, berjejak. Lalu ada berita minimal 40 orang sudah terkena corona. Itu yang terperiksa, yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi. Sekarang pasar-pasar orang itu lebih takut nggak punya baju lebaran daripada kepada corona. Nggak punya baju lebaran nggak akan mati. Tapi kalau punya baju lebaran, kalau terkena corona bisa mati. Tapi kan semua di rumah sakit berapa coba biayanya? Sekali disuntik 150 juta itu. Minimal 3 kali atau 5 kali 750 juta sampai ada salah seorang yang terpapar terus dirawat di rumah sakit, alhamdulillah sembuh. Berapa begitu keluar tagihannya? 850 juta. Ada yang sampai 1 miliar. Sok mau gimana coba, ya. Untuk memperjuangkan baju lebaran sampai berdesak-desakan. Lebih takut nggak punya baju lebaran daripada takut kepada virus corona, ya. Takut kan hanya boleh kepada Allah. Siapa yang takut kepada corona, syirik. Itu orang jahil, ya. Yang dimaksud dengan takut syirik itu adalah takut yang yang bisa merusak tauhid. Adapun takut kepada singa, takut terhadap api, ya, takut terhadap ular, takut terhadap orang jahat, takut terhadap corona, itu takut tabii. Ya, para nabi juga takut kepada tamu asing yang datang kepadanya. Ya, Nabi Ibrahim didatangi tamu, disuguhi itu, nggak disentuh. Faqarra ilaihim, qala ala taqulun, fa'aujasa minhum khifah. Ketika sajian itu diberikan oleh mereka, tidak disentuh. Kata Nabi Ibrahim, kenapa kalian gak makan? Fa'aujasa minhum khifah, muncul rasa takut dalam diri Nabi Ibrahim kepada tamu itu. Disangkanya orang jahat. Ternyata itu adalah malaikat yang diutus. Apakah Nabi Ibrahim syirik? Enggak, itu takut tabii. Nabi Musa setelah membunuh dia lari karena takut dengan hukuman. Ya, Al-Quran yang menyebut itu takut. Itu takut tabii, takut kepada orang jahat yang nyata-nyata kejahatan. Takut kepada singa karena singa jelas buas bisa makan kita. Takut kepada ular karena dia berbisa bisa matuk kita, bisa membuat nyawa kita terancam. Takut kepada corona sama. Itu tidak ada kaitan dengan tauhid, ya. Oleh karena itulah maka wajib kita hindari, kata Nabi SAW, firra minal mazdum firaraka minal asad. Hindari, jauhi, lari kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, jauhi. Nah, sekarang kita sholat di rumah, sholat Id. Beres sholat Id. Sholat Idnya biasa, ya, 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, ada 2 pilihan, tapi yang terkuat adalah takbir lagi 7 kali. Jadi dengan takbiratul ihram jadi 8 kali. Setelah itu doa iftitah, setelah itu Fatihah, setelah itu surat. Setelah itu ruku, sujud, dan seterusnya. Rakaat kedua begitu bangkit dari sujud, berdiri, takbir. Nah, setelah berdiri tegak, takbir lagi 5 kali. Jadi dengan takbir bangkit dari sujud jadi 6 kali. Setelah itu baca Fatihah, setelah itu baca surat, setelah itu ruku dan seterusnya seperti biasa. Setelah salam, adakah doa tertentu? Tidak. Tidak disyariatkan wirid. Tidak disyariatkan wudhu, berdoa dengan doa tertentu, sudah bubar begitu saja, ya. Tanpa harus khutbah di dalam rumah. Kalau kita mau sholat berjamaah dengan anggota keluarga kita, tanpa harus berkhutbah, cukup sholatnya saja, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukron, jazakallah khairan pada Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Lamsa di rumah bisa memahami apa yang tadi dijawab oleh Ustadz. Ada penelpon lagi Ustadz? Silakan. Udah masuk. Siapa, di mana? Abdullah dari Jakarta. Pak Abdullah di? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdullah. Ini Ustaz mau menanyakan masalah yang kita harus
Kurang keras, Pak. keras, Pak. Bisa dikerasin. Mau menanyakan mengenai bahwa kita memang harus tinggal di rumah terus. Iya. Nah, terus ya saya taat kepada himbauan pemerintah. Iya. Yang jadi masalah selama di rumah, yang menjadi masalah bagaimana supaya kita itu tidak bosen atau mutur gitu. Sebabnya kok Bete ya, Pak? iya sedih kalau dengar ajan, pengen berjamaah tapi takut. Tolong masukannya Ustaz supaya saya tenang, tidak stres. Itu aja Ustaz. Iya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Jakarta, ya, barakallahu fik. Iya, kita semua merasakan, kita jemu, kita bete, kita bosan di rumah, ya. Kita ingin di masjid. Ingat bahwa ini salah satu ujian. Wajib kita bersabar, ya. Selama ini ujian kita tidak pernah seperti ini. Biasanya ujian-ujian dalam bentuk lain. Kita bisa bersabar. Ini ujian bentuk baru yang tidak pernah teralami sebelumnya. Sebenarnya tidak menyakitkan secara fisik. Hanya mungkin secara psikis. Tapi bukan sedih dihina orang. Bukan itu. Tetapi mungkin melawan kebosanan. Selama ini kita terbiasa bebas pergi, bebas beraktivitas, bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Sekarang tidak bisa. Sabar. Di dalam kesabaran ini terkandung pahala yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Hanyalah Allah akan berikan pahala kepada yang sabar tanpa hisab. Tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk membunuh kebosanan, kita boleh saja Pak keluar. Asal ada asalnya. Ya, jaga jarak dengan orang. Kita pasti perlu ke warung. Untuk beli makanan, beli bumbu untuk masak. Karena itu sifatnya doruri. Mungkin kita ke pasar mungkin, tapi kalau bisa hindarkan, cukup ke warung. Kalau di warung kan tidak berdesak-desakan. Kalau ke pasar berdesak-desakan. Supermarket juga berdesak-desakan. Kalau toh mau belanja dalam jumlah besar, harus ke supermarket, pilih waktu yang kira-kira kosong. Umpama pas buka jam 9:30 sudah buka, nah kita pas ke sana insya Allah masih kosong gitu ya. Sehingga belanja bisa, tapi resiko bisa terkurangi. Pas keluar pakai APD yang lengkap, pakai masker, pakai hand sanitizer, pakai sarung tangan gitu ya, jaga jarak ketika belanja, ketika antri di kasir dan seterusnya. Itu tidak membosankan. Kalau tahu umpamanya di rumah terus bosan, boleh keluar asal dilihat situasi. Jangan terlalu dekat dengan orang. Yang seperti itu bisa ya, insya Allah bisa membunuh rasa bosan. Saya di sini, Iwan di sini mengalami itu, tetapi kita tetap bisa keluar. Saya bisa keluar dengan membawa anak kecil untuk ngasuh ya, ayunan ketika tidak ada orang, jalan-jalan. Saya setiap ba'da subuh itu setelah ngaji itu keluar, saya dengan istri saya jalan-jalan, tapi ke tempat yang sepi, yang kira-kira orang jarang, ke kebun ya, ke taman, kemana saja yang kira-kira orang jarang. Terus isi di rumah dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang kemudian kita harus berusaha enjoy dengan ibadah. Di rumah akan ada banyak yang bisa kita lakukan. Bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa dengar kajian seperti radio ini, TV ini kan non-stop 24 jam. Style terus ya, dengarkan secara bervariasi. Ada kadang-kadang murotal, kadang-kadang kajian dengan ustadz ini, kadang-kadang dengan ustadz itu. Kalau ustadz ini terus saya terus mungkin bosan, tapi disering dengan ustadz lain. Oh ini agak berbeda sedikit pembawaannya, atau bahkan berbeda banget pembawaannya. Yang tadi begitu, yang ini begini. Yang tadi kalem, yang ini bersemangat. Yang itu sedikit ada agak humornya. Bervariasi. Insya Allah tidak akan jemu, tidak akan bete.
Karena waktu yang kita habiskan di rumah diisi oleh sesuatu yang bermanfaat, ya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita dalam melakukan ibadah ini, ya. Sering-sering membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, ya, dalam apa? Dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepada, dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu, ya. Nanti Allah akan bantu, beri hidayah, semangat, dan dihindarkan dari kebosanan dalam melakukan ibadah kepada Allah, ya. Sabar dan enjoy dengan kondisi sekarang. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Alhamdulillah, syukran Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Kita ke ini Ustaz, ke WA aja banyak. Udah Telepon di stop dulu ya stop dulu sebentar. ya waktunya. Assalamualaikum, dari hamba Allah. Ustaz, kapankah kita menunjuk jari saat tahiyat yang sahih dari Nabi? Sebab yang diajarkan kepada kami adalah saat mengucapkan ilallah. Apakah ini benar? Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fika, barakallah. Yang benar dari awal itu wahyu. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Karena Wail bin Hujr menyatakan ketika Nabi SAW duduk tahiyat awal, ya, kata beliau, "Tsumma thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha wa i'tadala. Fara'aituhu wa asyara bi usbi sama fara'aitu yuharriku wa yad'u biha hatta salama." Beliau dari sujud menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan, kemudian duduk di atasnya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Aku melihat beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya sampai salam. Dari awal, itulah nas hadis. Adapun orang yang mengatakan illallah pasal itu karena ro'yu, karena logika. Karena kata mereka telunjuk ini isyarat tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka karena itu adalah isyarat tauhid simultan, maka pas diangkatnya pas asyhadu alla ilaha illallah. Itu ra'yu. Adapun Nabi SAW dari awal. Itu pertama. Kedua, kalau secara logika demikian bisa dibantah lagi dengan logika. Apakah sebelum illallah tidak bertauhid kita? Kalau memang harus bertauhid dari awal sholat harus begini terus, ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri harus begini terus. Karena selama sholat harus bertauhid kan gitu ya. Oleh karena itu jangan pakai royu, pakailah nas hadis, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Syukron, jazakallah. Ada telepon? Silakan. Ya, sudah masuk. Silakan, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal Ustaz. Ya, Pak Iqbal, Muhammad Toha, silakan Pak Iqbal. Ustaz, saya ingin bertanya sejauh mana kita diperbolehkan meminta bantuan doa seperti pada saat baginda Rasul memerintahkan Umar dengan bertemu dengan sahabat Uwais Al-Qarni, minta Tabi'in. berdoa. Nah, yang kedua Ustaz, tadi Ustaz menceritakan bahwasanya gigi Rasul tanggal atau lepas dalam perang Uhud. Sepengetahuan saya, apakah itu bukan hanya retak saja? Sebab kalau tanggal, Ustadz Afwan, apakah beliau baginda Rasul memakai gigi palsu untuk itu? Iya. Afwan ya Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan ya. Pertama apa? Doa apa? Doa apa? Doa apa? Doa apa ya tadi itu? Yang gigi aja, gigi tanggal aja Ustaz. Pertama doa tadi, saya lupa. Saya kalau sudah lupa itu suka nggak ingat. Iya. Yang kedua, ketika perang Uhud, Nabi SAW tanggal 4 giginya dari depan. Nanti kita, apa kata Pak Iqbal, itu hanya retak tidak tanggal. Apa yang kayak pertama? Oh ya, doa perantara, ya tawasul. Yang pertama dulu, sejauh mana kita dibolehkan berdoa dengan meminta doa kepada orang, ya? Sejauh pertama orang yang kita mintai doa untuk mendoakan kita itu adalah orang yang kita yakini makbul doanya, orang-orang soleh.
Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Meminta didoakan kepada Nabi SAW. Minta doakan agar Allah menjadikan dia begini atau begitu. Seperti ketika Nabi SAW menyatakan di kalangan umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Langsung seorang sahabat namanya Ukasyah, Ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah menjadikan aku salah satu di antara mereka, di antara 70.000 golongan itu. Fada'alah. Kemudian Nabi SAW mendoakan Ukasyah ini. Ya. Dan Nabi tidak melarang. Termasuk nih, kepada Umar kata Nabi SAW, hai Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang namanya Uwais Al-Qarn. Uwais ini bukan sahabat, tapi tabi'in dan sebaik-baik tabi'in. Kamu bertemu dengan dia, minta doa kepadanya. Maka setelah Nabi wafat, diganti dengan Abu Bakar, Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar. Pas ketika di Yaman pernah mendengar ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Dicari, setelah bertemu, lalu dimintakan doa. Doakan saya agar Allah mengampuni dosa saya. Menunjukkan tawassul kepada orang yang masih hidup boleh. Tawassul kepada orang yang masih hidup artinya menjadikan orang itu menjadi wasilah dalam berdoa kepada Allah. Dalam bentuk orang itu berdoa kepada Allah untuk kita, untuk kepentingan kita. Tolong doakan agar Allah mengampuni dosa saya. Tolong doakan agar Allah itu melunasi hutang-hutang saya. Tolong doakan agar Allah itu melancarkan rezeki saya. Boleh, asal orang itu betul-betul kita yakini orang yang dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didukung dengan hadis ketika 3 orang teaya dan seterusnya yang masuk terus ditutup, ya, tertutup. Ini menunjukkan boleh meminta orang lain yang kita yakini kesolehannya atau kita duga kuat soleh, doanya dikabul, kemudian kita minta agar dia mendoakan kebaikan untuk kita. Ini yang pertama. Kedua, tentang apakah Nabi SAW ketika perang Uhud giginya tanggal ataukah retak? Tanggal. Ini pernah kita bahas ketika kita membahas kitab Al-Qulmu fi Ta'liq ala Kitab Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Ketika membahas masalah itu, ya, disebutkan bahwa keempat gigi Nabi SAW itu tanggal di bagian depannya, kemudian karena itulah beliau berlumuran darah, kemudian berdoakan laknat bagi orang-orang yang melukainya. Apakah beliau memakai gigi palsu? Satu, belum ada gigi palsu, ya. Tapi apakah hukumnya boleh? Boleh memakai gigi palsu dalam rangka untuk mencegah kerusakan pada gigi-gigi yang masih ada, ya. Karena kalau tidak dipasang gigi palsu, nanti gigi-gigi yang lainnya satu demi satu copot karena kurang kuat tahanannya. Dalam rangka itu kemudian dipakai gigi palsu, maka tidak apa-apa, ya. Wallahu alam. Terakhir, Dang, silakan. Ya, ke telepon, ya, ada dari tadi nelpon nih. Silakan, ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ani dari Riung Bandung. Silakan. Mengenai sholat Idul Fitri, mengenai doa istiftahnya, apa waktu takbir pertama, apa sesudah 7 takbir baca Iya. Ya. Turun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di mana? Di Riung Bandung. Barakallahu fiik. Mohon maaf tidak ada lagi telepon, ya. Ini tadi pertanyaan terakhir. Telepon terus berdering, ada WA terus masuk. Ini pertanyaan terakhir. Insyaallah pertanyaan besok kembali akan dibuka, ya. Pertanyaannya, baca iftitah dulu atau takbir 7 kali dulu? Ulama ikhtilaf. Tapi yang lebih kuat seperti yang dipegang oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, takbir dulu 7 kali, lalu setelah takbir 7 kali baru baca doa iftitah, lalu setelah itu Al-Fatihah, lalu surat dan seterusnya, ya. Ada ulama lain seperti Imam Ahmad menyatakan bahwa yang benar beliau berpendapat iftitah dulu baru takbir. Nah, kenapa dianggap lebih kuat Imam Malik? Karena Imam Malik mewarisi kebiasaan turun-menurun secara turun-temurun
kebiasaan orang-orang Madinah karena beliau tinggal di Madinah. Dan jarak antara Nabi kepada Imam Malik tidak begitu lama, sekitar 100 tahun. Dan para sahabat belum lama ini meninggalnya. Kemudian Imam Malik lahir dan kemudian menjadi imam di sana. Jadi kebiasaan orang-orang Madinah itu mewarisi kebiasaan ibadah yang dilakukan sejak zaman Nabi dan para sahabat. Makanya beliau mengikuti itu, ya. Nah, kebiasaan orang-orang Madinah dan ini yang dipegang oleh Imam Malik, menyatakan takbir dulu 7 kali, baru setelah itu membaca doa iftitah, lalu Fatihah, lalu surat, ya. Dan inilah yang lebih kuat dan ini yang saya dan kawan-kawan di sini memegang dan mengamalkannya. Takbir dulu 7 kali, setelah itu baca iftitah, lalu setelah itu Fatihah, lalu surat, ya. Ya, cukup ya sampai di sini saja karena waktunya terbatas. Insyaallah kita berjumpa kembali besok pagi ba'da sholat subuh, dan untuk materi ini kita akan lanjutkan ba'da asar besok di sore hari menjelang berbuka. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan atas keluangan waktu Ustadz dalam menyampaikan materi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz beserta keluarga dalam kebaikan, dan semoga Ustadz ditambah ilmunya sehingga kita dapat mengambil manfaat dari ilmu Ustadz. Ikhwatul iman, ajani Allah wa iyyakum. Tak lupa kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf atas kesalahan kekurangan kami dalam siaran langsung ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas tidak dibacakannya WA atau SMS yang banyak masuk kepada kami, dan juga tidak diangkatnya telepon. Mudah-mudahan ke depan kami bisa bacakan, dan mudah-mudahan juga pemirsa kembali WA lagi, menanyakan lagi, barangkali kami lupa membacanya. Kami segenap kru yang bertugas undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.